Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kembali dalam Bahasa Indonesia kelas 10. Di bab 4 bagian C, membandingkan nilai dan kebahasaan hikayat dengan cerpen. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. Kedua, membandingkan penggunaan bahasa. Saya ulangi, adapun tujuan pembelajaran kita. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan 1. Kamu mampu mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. Kedua, membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. 3. Membandingkan nilai dalam teks hikayat dan cerpen. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. Hikayat disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasanya dominan adalah menggunakan konjungsi pada tiap awal kalimat dan penggunaan kata-kata arkais. Contohnya, pada awal kalimat digunakan kata, maka berkeinginanlah istri Khojan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Lalu diulangi lagi pada kalimat, maka Bayan pun. Pada kalimat berikutnya lagi yang keempat, maka diberilah ia cerita-cerita, dan seterusnya. Sekarang kita mengidentifikasikan kata arkais dalam hikayat. Ada kata beroleh. Maknanya kalau kita lihat dalam kamus adalah mendapat. Ada lagi kata titah. Sering dikatakan, tuanku bertitah, raja bertitah. Makna kata titah itu jika kita lihat di kamus adalah kata atau perintah, dan seterusnya bisa kamu kerjakan. Berikut, gunakan tabel untuk menambahkan kolom sesuai dengan kebutuhan. Ada kata arkais dan kamu cari apa maknanya dalam kamus. Yang kedua, membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Hikayat dan cerpen sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Keduanya mempunyai unsur intrinsik yang sama, yaitu ada tema, ada tokoh, ada sudut pandang, memiliki latar, punya gaya bahasa, dan ada alur. Kemudian ada kaidah bahasa yang dominan dalam cerpen, yaitu penggunaan gaya bahasa atau majas dan penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Kita lihat yang pertama, penggunaan majas. Penggunaan majas dalam cerpen dan hikayat berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik jika dibandingkan menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Contohnya, si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti dimamah anjing itu berjalan mencari rejeki, berkeliling di negeri antah barantah di bawah pemerintah Maharaja Indradewa. Kemana mereka pergi selalu diburu dan diusir oleh penduduk secara beramai-ramai dengan disertai penganiayaan sehingga bengkak-bengkak dan berdarah-darah tubuhnya. Sepanjang perjalanan menangislah si miskin berdua itu dengan sangat lapar dan dahaganya. Waktu malam tidur di hutan, siangnya berjalan mencari rezeki.
Si miskin dalam kutipan hikayat di atas merupakan contoh majas antonomasia, yaitu majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Bandingkan dengan penggunaan majas antonomasia dalam penggalan novel Putri Tidur dan Pesawat Terbang karya Gabriel Garcia dan Marquez berikut ini. Pilih mana, katanya. 3, nomor kursi di boarding pasku dan mengembalikannya bersama dokumen-dokumenku. Lalu memandangku untuk kali pertama dengan matanya yang berwarna anggur, sebuah 4 atau 7. 4, ia tersenyum penuh kemenangan. Selama 15 tahun saya bekerja di sini, katanya. Anda orang pertama yang tidak memilih 7. Ia menulis hiburan sampai aku bisa melihat si cantik lagi. Kemudian ia memberitahu bahwa bandara baru saja ditutup dan semua penerbangan ditunda. Selanjutnya majas simile. Majas simile juga banyak digunakan dalam hikayat maupun cerpen. Majas simile adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung atau kata pembanding yang biasa digunakan antara lain seperti laksana, bak, dan bagaikan. Berikutnya B. Penggunaan konjungsi. Baik cerpen maupun hikayat merupakan teks narasi yang banyak menceritakan urutan peristiwa atau kejadian. Untuk menceritakan urutan peristiwa atau alur tersebut, keduanya menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian. Perhatikan contoh penggunaan konjungsi pada penggalan hikayat berikut ini. Kamu perhatikan, kamu baca baik-baik. Jika kurang jelas, kamu bisa membuka buku paketmu. Kemudian bagian B, penggunaan konjungsi, baik cerpen maupun hikayat, merupakan teks narasi yang banyak menceritakan urutan peristiwa atau kejadian. Untuk menceritakan urutan peristiwa atau alur tersebut, keduanya menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian. Perhatikan contoh penggunaan konjungsi pada penggalan hikayat berikut. Pada contoh teks ini, ada konjungsi sebelum dan ada pula konjungsi lalu. Perhatikan yang kita beri tanda merah. Konjungsi sebelum yang dalam penggalan hikayat di atas menunjukkan urutan waktu, sedangkan konjungsi lalu menyatakan urutan kejadian. Penggunaan konjungsi yang tepat sangat penting untuk mengembangkan alur cerita. Dengan penjelasan ini, semoga kamu dapat memahaminya. Jika belum, tanyakan pada gurumu. Nah, jika kamu telah paham, mari kita berlatih. Ada tugas. Yang pertama, carilah penggunaan majas yang sama dalam hikayat Bayan Budiman dan Tukang Pijat Keliling. Gunakan tabel berikut ini. Kamu boleh menambahkan kolom di bawahnya sesuai dengan kebutuhan. Kerjakan di buku tugasmu. Tugas yang kedua, temukan penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu dan peristiwa dalam hikayat Bayan Budiman dan Tukang Pijat Keliling. Gunakan tabel berikut ini. Kamu boleh menambahkan kolom di bawahnya sesuai dengan kebutuhanmu. Terima kasih.